Selamat berjumpa lagi, Sobat Suma. Kali ini kita akan bicara tentang sistem kontrol ya. Sistem kontrol buat HP AC terutama. Ini based on dari project-project Sumak sebelumnya gitu. Kita ambil salah satu project gitu ya. Ini dulu kita juga sempat masuk kepada fase kenapa kita memilih Schneider gitu. Jadi sebelumnya kita pernah pakai brand lain gitu. Cuma memang kita ada kendala sehingga kita memutuskan Schneider. Nah, kami melihat yang pertama, Schneider memiliki reputasi yang bagus dari sisi brand gitu ya. Kemudian juga good product, produknya bagus dan robust gitu. Ini sudah didesain dengan kebutuhan Indonesia, baik kebutuhan iklim di Indonesia dan sebagainya gitu ya. Sehingga produknya lebih tahan banting. Dari sisi stok dan availabilitas juga banyak gitu ya. Sehingga tidak usah takut akan mengganggu schedule project. Dari variety of koneksi. Jadi koneksinya nih, fasilitas koneksinya itu termasuk yang lumayan banyak. Dari sisi koneksi ke sensor pun mereka ada pilihan, misalnya dari 0-11 volt DC, atau kemudian dari sisi 4-20 mA dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga dia bisa koneksi ke macam-macam equipment, baik dengan menggunakan Modbus, menggunakan bagnet atau yang lainnya gitu, sehingga kita benar-benar bisa membuat satu sistem yang kemudian bisa kita kontrol dari mana saja gitu. Nanti kita akan bicarakan di belakang gitu ya. Kemudian yang terpenting juga adalah sales dan technical supportnya itu ada di Indonesia. Nih sobat, ini penting nih sobat. Karena di brand yang sebelumnya itu nggak ada di Indonesia. Begitu ada masalah, itu susah banget tuh kita untuk melakukan troubleshootingnya gitu. Apalagi kalau kemudian dari sisi prinsipalnya itu tidak care, tidak respon gitu ya. Lambat, slow respon itu jadi masalah buat kita nantinya. Nah, ini kita ada contoh nih. Misalnya ini tapi sebenarnya lebih kepada sistem skematik diagram. Misalnya untuk ruang oka nih ya. Di sini ada satu kalau kita bilang ini ada satu AHU melayani satu ruang oka gitu ya. Di sini ada 1, 2, 3 ruang oka gitu ya. Untuk case seperti ini biasanya kalau kita bisa nih, karena kalau masih satu lantai gitu ya, kita bisa hanya menggunakan satu controller. Kalau di Schneider namanya ISP. Kemudian ini misalnya ini juga sama ada untuk ruang isolasi gitu ya. Ruang isolasi juga biasanya sebenarnya kalau ruang isolasi bisa digabung sih. Tapi di sini ada ruang isolasi positif di sini gitu ya. Ini bisa dilihat. Kemudian di sini ada ruang isolasi, sorry ini negatif, yang di sini ruang isolasi positif gitu ya. Ini ada dua jenis ruang isolasi ya, ada AII, AII itu airborne infection isolation, di sini ada PE, protective environment. Jadi yang satu isolasi negatif, satu isolasi positif. Ini juga gampang diatur dengan BMS, lebih enak kalau kita atur dengan sistem kontrol, jadi kita nggak repot-repot gitu ya. Kemudian kita juga bisa atur dari ICU, PICU, NICU gitu. Jadi kalau di sini ini satu AHU melayani satu kompartemen nih, ada kompartemen ICU, kompartemen PICU, kompartemen NICU dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga sama, kalau masih satu lantai biasanya kami itu mengandalkan ASP gitu ya. Kalau nanti ASP-nya bisa kita koneksikan dengan workstation kita. Kemudian kalau sudah seperti ini, projectnya itu banyak lantai ya. Jadi gini, ada yang di atas, ada yang di lantai berapa, ini ada yang di lantai berapa. Ini juga bisa kita kontrol gitu ya. Bahkan ini lebih asik lagi. Kita akan pasang ASP-nya ini di setiap lantai gitu ya. Ini fungsinya adalah supaya kabelnya juga nggak terlalu panjang nanti, karena kalau kabelnya terlalu panjang, terlalu jauh, kita agak ribet biasanya untuk proses maintenance-nya nanti kalau terjadi sesuatu gitu ya. Dan kemudian ini nanti kita akan tambahkan yang namanya enterprise software gitu. Nah, dengan enterprise software ini ya,
atau software ini kita bisa storing nih database-nya itu semua ke dalam workstation kita gitu loh. Dan kemudian juga dengan sistem seperti ini tuh ini enak nih. Kita nanti user itu bisa bisa akses ke sini dengan bermacam-macam kebutuhan. Mungkin ada yang kebutuhannya adalah untuk operation dari si peralatannya, ada yang cuma untuk monitoring aja, ada yang untuk reporting. Ini semua bisa dilakukan gitu. Jadi ini contohnya nih, display control dari control room gitu ya. Di sini ada AHU misalnya, AHU buat ruang OK nih, ruang OK gitu. Kebetulan di sistem ini di AHU-nya kita ada 2 fan gitu ya, ada 2 fan nih, 2 fan gitu. Jadi kalau ada fan yang satu fail, ini fan yang lain bisa langsung jalan gitu ya. Dan di sini juga kita karena kita kontrolnya ruang OK, jadi ada exhaust fan-nya pun kita kontrol gitu. Di sini kita kelihatan nih macam-macam status HEPA gitu ya, status HEPA gitu ya. Kemudian status filter di AHU-nya, ini temperatur sama humidity, ini semuanya bisa kita kontrol gitu ya. Selanjutnya kita lihat ada kompartemen HCU. Nah, di sini satu AHU ini melayani banyak ruang nih. Pertama dia melayani kompartemen dari HCU itu sendiri gitu ya. Kemudian dia juga melayani beberapa ruang isolasi nih gitu. Nah, untuk setiap ruang isolasi pasti akan ada exhaust fan yang harus kita kontrol karena kita kan butuh mengontrol dari sisi tekanannya gitu. Di sini kita biasanya nanti kita akan adjust kecepatan dari si fan-nya ini terkait dengan berapa target pressure di sini gitu loh. Kalau ini akan dibuat negatif, nanti ininya akan kita naikkan nih si fan-nya ini sehingga pressure di sini akan negatif atau positif. Jadi bergantung dari setting ruang isolasinya itu sendiri gitu ya, sobat ya. Nah, di sini juga sama. Ini kalau mau dilihat AHU-nya itu ada 2 fan juga. Jadi pada saat satu fan bermasalah, ini satu fan lagi langsung akan hidup gitu. Tujuan dari AHU dengan 2 fan ini adalah jangan sampai pada saat terjadi masalah kemudian satu lantai ini akan kemudian tidak bisa digunakan. Selanjutnya kita lihat ruang ICU gitu ya. Kalau ICU ini kompartemen gitu ya. ICU ini kompartemen gitu ya. Jadi ini satu AHU gitu ya. Satu AHU sama masih dengan double fan gitu ya. Dia sebenarnya juga ada yang single fan ini tergantung requirement dari konsultan dan dari klien gitu ya. Di sini bisa dilihat ICU kompartemen gitu ya. Di sini juga supply ke gudang alat dan ke ruang ICU gitu. Jadi ada yang tekanannya negatif, mungkin ada tekanannya positif. Untuk biasanya ruang-ruang yang beda tekanan itu kita akan kontrol juga, kita akan kasih exhaust fan di ruangan tersebut. Exhaust fan sendiri kita pilih exhaust fan yang bisa dikontrol gitu ya. Nah, dari ruang kontrol sendiri itu semua ruangan yang kita kontrol gitu ya. Dan di luar ini juga kita integrasikan nih sistemnya Schneider dengan display panel yang kemudian touchscreen yang multi purpose ya. Kita ada videonya di sini gitu ya, bisa dilihat gitu. Nah, ini ruang OK yang kita bangun gitu ya, termasuk wall panel sistemnya. Ini pintunya jenisnya adalah hermetic gitu ya, hermetic. Jadi kelihatan ini ruang OK, kita akan lihat di sini. Kita masuk ke ruang OK, dalam kondisi ruang OK itu mati gitu ya. Kita akan menuju ke display panel kita yang terinstall di dalam ruang OK, dihidupkan dan kita tinggal pilih kita masuk sebagai siapa di situ. Dan nanti akan kelihatan temperatur, dan di sini kita bisa kendalikan nih mulai dari lampu ya. Lampu itu bisa lampu di atas ininya meja OK-nya, kemudian bisa lampu sudut gitu,
Semua bisa diatur, bisa di dimmer ini contoh di dimmer lampunya. Semua dari display panel dikontrolnya. Kemudian juga display panel ini ada beberapa kelebihan ya. Eh, Dia juga bisa apa namanya bisa melihat mengontrol apa status lamp di depan ya. Jadi bisa di on off. Kemudian dia juga bisa memutar musik ya. Jadi kalau kita suka musik itu ada apa namanya ada flash disk yang bisa kita apa pasang di display panel ini, kemudian nanti kita tinggal putar musiknya gitu, atau kita ini juga bisa terhubung dengan Skype untuk melakukan conference call atau melakukan apa namanya video call dengan pihak lain gitu. Jadi ini sangat-sangat kalau saya bilang sih sangat baik gitu ya. Nah, untuk benefit apa aja sih sebenarnya yang kita bisa dapatkan dengan kita memasang sistem kontrol gitu di apa di rumah sakit gitu ya. Yang pertama, ini ada fasilitas web server. Jadi kita bisa di IoT-kan nih sebenarnya gitu untuk memudahkan dari sisi operasi dan maintenance proses dari peralatan terkait dengan ruang higienik tadi. Sebenarnya bukan cuma ruang higienik sih, lampu juga bisa kontrol, kemudian bahkan AC VRF pun bisa kita kontrol dari BMS ini, sehingga nanti kita bisa melihat semuanya berdasarkan okupansi, tidak bergantung lagi pada orang untuk melakukan apa namanya kontrol AC gitu ya, tapi berdasarkan okupansi, dan semuanya bisa ditarik ke control room sehingga memudahkan dan tidak perlu banyak orang dari rumah sakit untuk memonitor atau melakukan kegiatan untuk saving energi gitu. Tapi semuanya sudah dikontrol dengan sistem sehingga hasilnya akan lebih proven gitu ya. Dari security control level base juga ini bisa kita atur ya, sehingga level of access itu bisa diatur. Ada orang yang bisa melihat reportnya saja, ada yang bisa melakukan operasi gitu ya, maksudnya bisa ngubah-ngubah ini harus temperaturnya berapa, kemudian bisa akses sampai ke equipment gitu ya, dan bahkan ada yang bisa akses sampai ke program. Jadi berdasarkan nanti level of access-nya gitu. Nah ini bisa di-extend bahkan kalau misalnya klien ingin misalnya 10 orang di rumah sakit itu bisa akses dengan akses yang berbeda-beda, bisa diatur semua gitu. Jadi bisa diatur tergantung kebutuhan dari organisasi. Nah, yang lain yang menurut saya juga penting adalah ini database-nya bisa disimpan. Jadi kita bisa lihat nih user activity. Jadi kalau mau dibilang sistemnya menjadi accountable gitu, traceable gitu. Karena ketahuan siapa yang melakukan apa, ketahuan. Dari sisi tampilan juga kita bisa bikin grafiknya. Kita bisa schedule alarmnya seperti apa. Kita bisa buat scheduling juga kapan dia hidup, kapan dia mati, triggernya apa, apakah triggernya dari waktu atau triggernya berdasarkan apa namanya okupansi dan lain sebagainya. Ini bisa diatur semuanya. Dan kita akan dapat trend log. Yang pasti kita akan dapat trend log. Jadi kita akan paham tuh kapan nih biasanya penggunaan listriknya lagi tinggi-tingginya, kapan penggunaan listriknya lagi rendah gitu ya. Mungkin dalam satu minggu itu kapan peak days-nya, kapan kemudian yang paling rendahnya gitu. Ini semua bisa dikontrol gitu. Dan ini menurut saya merupakan satu kelebihan gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau menurut saya kita punya sistem HPS yang bagus, tapi kalau kemudian kita tidak memiliki fungsi kontrol yang baik, yang bisa diakses dari manapun, itu menurut saya kurang pas lah ya. Jadi kelebihan dari sistem kontrol ini adalah kita akan mendapatkan hasil yang bagus buat monitoring, sehingga kedepannya itu proses operation dan maintenance itu menjadi bisa lebih kita kontrol dan
performance rumah sakit atau building atau apapun yang kita kontrol itu menjadi lebih bagus gitu. Jadi lebih bagus, menghindari terjadinya disruption atau gangguan pada saat pemakaian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sobat untuk mengikuti bincang-bincang kita, dan sampai ketemu di bincang-bincang selanjutnya.